Video ini berjudul Jokowi tak ingin undang-undang pemilu direvisi. Setuju gak guys? Saat video ini dibuat beberapa hari yang lalu, Jokowi disebut-sebut menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu usulan DPR. Jokowi lebih ingin agenda pilkada serentak 2024 dipertahankan seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Jokowi merasa Undang-Undang Pemilu tersebut belum diterapkan sepenuhnya, pula baru disahkan 2017 lalu, sehingga menganggap tidak perlu mengubah Undang-Undang Pemilu setiap 5 tahun. Presiden juga beralasan pandemi COVID-19 belum usai. Pemerintah ingin lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang mengurusi pilkada. Alasan lain, Presiden Jokowi khawatir ada pilkada daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif dan berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil hingga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi. Salah satu pilkada yang sensitif itu yakni Pilkada DKI Jakarta, di mana dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu usulan DPR tersebut, Pilkada DKI Jakarta direncanakan dihelat pada 2022. Presiden meminta agar seluruh partai politik mengkaji berbagai aspek jika pilkada ingin digelar tahun 2022 dan 2023. Karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat, seperti halnya pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan. Bahkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Undang-Undang Pemilu yang sekarang masih bisa dipakai untuk 4 kali pemilu berikutnya. Refli Harun yang selama ini pikiran-pikirannya berseberangan dengan pemerintah tentu saja setuju jika Undang-Undang Pemilu direvisi, yaitu pilkada digelar di tahun 2022 dan 2023, bukan serentak semuanya pada tahun 2024. Karena tidak terlalu penting atau not necessary, kata Refli. Kalau menurut saya, ya lumayan penting lah, karena alasan tadi yang antara lain adalah masih belum selesainya pandemi COVID-19 dan masih terpuruknya ekonomi Indonesia. Pemilu serentak 2024 itu adalah penghematan tenaga dan biaya. Tidak perlu misalnya membuat panitia-panitia pilkada, membuat TPS, dan lain-lain sampai 2 kali. Tapi cukup sekali saja tahun 2024, sehingga tenaga dan biaya bisa dihemat. Tentang pengalaman banyaknya jatuh korban petugas dalam pemungutan suara pada Pilkada 2019, tentu ada jalan keluar yang baik yang bisa diambil. Kalau mau lebih hemat lagi, ya pakai e-pemilu saja. Bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan tunjuk Telkom sebagai koordinatornya. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang belum memungkinkan dilakukan e-pemilu dan e-pilkada atau pemilu dan pilkada secara online, maka akan tetap dilakukan seperti biasa. E-pemilu atau e-pilkada itu paperless, tidak perlu mencetak surat suara, mengadakan kotak suara dan mengirimkannya ke daerah-daerah dan lain-lain yang memerlukan banyak sekali biaya. Untuk lebih jelasnya tentang e-pemilu ini, tonton saja video saya yang berjudul BPPT saling klaim menang tak terjadi jika pakai e-pemilu. Bagi yang sepemikiran dengan Presiden Jokowi yang setuju dengan pilkada dan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini, yang dipahami sebagai lebih menguntungkan karena alasan pandemi dan ekonomi, jelas dianggap karena ingin menjegal karir politik Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2022. Dan juga pastinya dianggap ingin melancarkan atau
meningkatkan karir politik Gibran. Setelah tahun 2022, Anies sudah non-job, yang istilah populernya telah menjadi gelandangan politik. Maka akan sulit bagi Anies untuk menjadi gubernur kembali kalau masih dikendaki oleh rakyat Jakarta dan terpilih lagi. Dan sulit pula buat Anies untuk bisa menjadi presiden karena sudah tidak punya panggung. Panggung politiknya terputus. Panggungnya sesuai undang-undang akan diisi oleh PLT gubernur. Masih lebih untung Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah kalau misalnya dipersiapkan untuk bisa bertarung di Pilpres 2024. Maka Jokowi bisa melakukan reshuffle kabinet dan mengangkat Ganjar menjadi Mendagri misalnya. Meski disinyalir Jokowi sedang memainkan jurus politiknya terkait dengan siapa presiden 2024 yang sesuai dengan keinginannya nanti, agar program-program yang telah dirintis atau telah dilakukannya bisa berlanjut, ataupun mungkin ingin menghentikan karir politik Anies Baswedan yang sudah menjadi rahasia umum kalau prestasi Anies dalam membangun DKI Jakarta dengan seutuhnya sangat buruk dibanding Ahok yang oke prestasi. Anies sangat boros, tidak hati-hati dan tidak tepat guna dalam memanfaatkan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam membangun DKI Jakarta dengan seutuhnya, termasuk penggunaan dana penanggulangan COVID-19 yang menurut Dr. Tirta sebanyak 10 triliun dibanding Surabaya yang anggarannya tidak sampai 900 miliar rupiah dengan hasil yang relatif lebih baik dibanding Jakarta. Jurus yang sedang dilakukan oleh Jokowi itu sah-sah saja karena sistemnya memungkinkan, dan akan lebih baik lagi kalau revisi undang-undang pemilu tersebut tidak jadi diusulkan oleh DPR. Konon Jokowi juga melobi ketua-ketua umum parpol untuk tujuan tersebut. Sekarang ini kan masanya Jokowi menggunakan hak-haknya untuk mengatur atau mendesain Indonesia maju dan seperti apa nanti Indonesia ke depannya. Ya wajar saja kalau hak tersebut sekarang ini digunakan oleh Jokowi dengan sebaik-baiknya. Yang lain jangan ganuk ya. Ganuk itu artinya tidak suka atau kecewa dengan langkah-langkah yang Jokowi tempuh. Seandainya Indonesia ini adalah kerajaan, maka akan sangat mudah sekali Jokowi mengatur akan dikemanakan Indonesia ini. Demokrasi kan untuk mencegah kesewenang-wenangan raja. Tapi kalau rajanya pro rakyat, mencintai rakyat, maka sistem kerajaan itu why not tentunya. Sehingga tidak mungkin ada FPI, HTI, atau ISIS Indonesia. Meskipun sistemnya demokrasi, tetapi kalau presidennya Pak Harto ya sarwakeneh, beda-beda tipis dengan kerajaan. Diktator Jawa, cara kerjanya smooth, halus. 25 tahun repelita direncanakan Indonesia tinggal landas, tapi yang terjadi adalah tertinggal di landasan. Salah satu contohnya adalah tambang tembaga, emas, uranium, dan lain-lain di Papua oleh Freeport selama puluhan tahun hanya menggemukkan Amrik saja. Penguasa Indonesia karena rakus, tidak pro rakyat, tidak kasihan rakyat, terplekutui. Dah gitu aja video ini saya akhiri. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang tidak sependapat dengan opini atau pendapat pribadi, silakan diabaikan saja video ini dan lupakan. Semoga bermanfaat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang lain. Akhirul kata sampai di sini dan sampai ketemu kembali di video yang lain di channel ini. Semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Wassalam.